Perjalanan cinta Adipati Dolken mencari belahan jiwanya akhirnya terhenti pada sosok wanita cantik bernama Chanty Tahril. Tak butuh waktu lama untuk memantapkan hati, maka pada 18 Desember 2020, Adipati resmi mengikat cintanya dengan Chanty dalam sebuah pernikahan yang sakral dan bahagia. Pernikahan Adipati dan Chanty digelar di Bangka Belitung, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Dalam balutan busana adat Jawa Solo, Adipati dan Chanty nampak gagah dan serasi, seperti pasangan pangeran dan putri keraton. Adipati meminang Chanty dengan mahar berupa logam mulia seberat 32 gram. Dan saat proses ijab kabul berlangsung, Adipati yang sempat dihantui rasa tegang, tiba-tiba berlinang air mata saat mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas. Dan seperti inilah cerita Adipati dan Chanty setelah resmi menyatu sebagai suami dan istri. Yang pasti gue ini pengalaman yang sangat ini ya, deg-degan banget karena semua orang melihat ke arah gue di saat itu untuk melakukan ijab kabul dan tapi gue bersyukur sih, maksudnya dengan adanya keluarga di Belitung juga dan adanya teman-teman juga di Belitung beberapa yang melihat acara akadnya itu sendiri, gue ngerasa dapat support yang banyak gitu di saat itu gitu, dan buat gue itu sangat besar gitu. Dengan kondisi yang lagi pandemi juga kan, mesti kita juga nggak mau bikin acara yang besar dan emang kita maunya intimate banget, dan buat kita ini cukup banget dan cukup ngebahagiain kita banget. Dan perasaan gue di saat gue ijab kabul adalah, pertama gue tegang banget karena karena sendirian. Iya, karena sendirian, dan memang gimana sih, kayak gue sebentar lagi akan menjadi suami dan gue akan berumah tangga gitu, dan deg-degannya tuh mengarah ke gue akan mendapatkan kebahagiaan yang gue pengenin selama ini gitu sih sebenarnya. Ya setelah gue melakukan ijab kabulnya, gue sempat meneteskan air mata. Sebenarnya tidak meneteskan sih, sebenarnya nangis beneran, sebenarnya nangis deras karena aku bahagia dan senang banget sih, intinya senang banget. Akhirnya di tanggal 18 gue sah menjadi suami Chanty gitu sih. Waktu itu perasaan aku sih mungkin hampir sama sih, tapi kan waktu itu si Dodot ini kan duduk sendiri dan akunya nggak ada di situ kan. Emang kita memilihnya untuk diumpetin dulu dulu akunya. Di balik layar aku lagi diumpetin, aku tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah nggak bisa bercanda, udah kayak diajak bercanda sama orang, udah nggak ketawa lagi, udah kayak, ayo Dodot, kamu pasti bisa melakukan ini sendirian. Dan akhirnya dia berhasil. Mas kawinnya itu sebenarnya kita nggak bikin seperti gimana juga, nggak terlalu gimana ya sebenarnya. Yang pasti cuman ngasih emas 32 gram. Udah sih, itu doang. Nggak ada spesial jadi emang kita ngasihnya itu 32. Iya. Aku ngasihnya 30 gram emas dan cuman di dekor kayak gitu doang. Cantik dekornya. Perjuangan Adipati menaklukkan hati Chanty Tahril tentu bukanlah sebuah perjuangan cinta yang biasa saja. Aktor tampan pemeran film posesif ini mengaku harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu salah satunya syarat agama. Ya, untuk memulai kehidupan rumah tangga dengan Chanty, Adipati juga harus menjalani kehidupannya dengan berlandaskan pada agamanya sebagai pondasi dan tonggak kokoh untuk kehidupan rumah tangganya ke depan. Bersama Chanty, Adipati pun akhirnya berhasil menunaikan syarat tersebut. Namun sayang, pernikahan sakral Adipati dan Chanty tidak dihadiri oleh orang tua Adipati Dolken. Lantas, apa penyebab orang tua tak hadir di saat pernikahan Adipati? Dan seperti apa juga alasan Adipati memilih Chanty sebagai pasangan hidup selamanya? Tentunya tidak mudah ya untuk bisa menikahi Chanty karena memang sebenarnya ada syarat-syaratnya. Sebenarnya salah satu syaratnya adalah tentang agama sih sebenarnya. Maksudnya keluarga Chanty ini cukup kuat gitu. Dari kecil sekeluarga tuh udah kayak diajarin agama lumayan
ketat ya, apa ya? Ya, intinya menjalankan semua. Harus menjalankan semua kewajiban yang harus dijalankan. Dan itu salah satu syarat sebenarnya untuk gue bisa menikahi Canti gitu. Dan ya syarat itu gue terima dan akhirnya gue jalankan, gue latihan, gue nggak mau ngomongin ini sebagai, jadinya takutnya jadi apa ya? Jadi intinya kalau agama gue tetap mau stay di diri gue sih gitu sebenarnya. Dan tapi gue menjalankan apa yang dibutuhkan. Dan buat gue itu memang syarat-syarat yang menurut gue baik sebenarnya untuk keluarga gue juga kan, karena kan memang itu menjadi fondasi juga buat keluarga gue sama Canti nantinya gitu. Dan gue cukup bahagia maksudnya dapat syarat seperti itu karena itu semua datangnya dari hati gitu. Dan ya kita sepakat untuk terus menjalankan itu. Jadi sebenarnya waktu itu aku galau, dan pas dia udah nanya mau nggak nikah sama gue gitu kan, terus akunya tegang. Terus dia bilang gini, gue gak nyari pacar, gue nyari istri. Dan aku pun nyarinya bukan pacar, aku nyarinya suami. Of course, aku galau mikirin dulu nih, orang baru kenal sama gue cepet banget, tidak udah nanya mau nikah. Jadi proses aku meyakinkan diri sendiri adalah aku curhat sama bapak aku, dan aku disuruh sholat istiqoroh. Dan ternyata aku kira jawabannya akan dikasih setelah berapa tahun atau beberapa lama gitu. Ternyata dikasihnya malam itu juga. Terus aku get to know him better. Dia meyakinkan aku sih untuk ternyata he's the one for me. And he's also, he listens to my family too, so that's a bonus. Semua orang nanya itu sih, kenapa gue memilih Canti gitu untuk menjadi istri gitu kan. Semua orang nanya itu, dan sebenarnya dari kemarin gue jawabnya nggak tahu. gue jawabnya nggak tahu karena memang gue sangat susah untuk bisa berucap kenapa dan ini, kenapa itu, kenapa begini gitu. Gue nggak tahu. Cuman yang pasti perasaan gue memang memilih Canti sebenarnya gitu. Maksudnya dari pertama kali kenal sama Canti, gue punya perasaan yang memang menurut gue kayak ini cocok deh jadi istri gue, kayak dia bisa deh, kayaknya ini deh. Maksudnya gue ngeliat potensial yang ada di dia gitu sebenarnya. Dan buat gue nggak butuh orang yang tiba-tiba sudah saklek, udah begini, udah jadi atau segala macam gitu, enggak. Karena gue merasa Tanti itu masih punya potensi besar untuk menjadi istri yang baik. Gue justru itu yang menjadi nilai besar banget. Gue tidak melihat seberapa kebaikannya Canti, tapi justru gue melihat seberapa banyak kekurangan Canti yang bisa gue terima. Itu sih kalau gue ngeliat. Intinya we complement each other. Intinya we complement each other. Dan buat gue ya perasaan gue yang ngomong kalau Canti memang ternyata orangnya gitu. Dan dengan berbagai macam dengan berbagai macam ombak yang kita laluin bisa sampai ke titik ini gitu. Dan buat gue ya jawabannya udah ada jawabannya gitu, dan Allah ngasih kita jalan buat sampai sini sih. Itu sih sebenarnya. Tadinya mau datang, udah beli tiket segala macam, cuman kan ternyata Jerman lockdown lagi ya guys. Iya, Jerman tuh lockdown lagi, jadi memang ternyata dia nggak bisa datang. Jadi memang akhirnya ya udah tiketnya di refund aja udah, akhirnya mau nggak mau. Karena memang bajunya udah disiapin juga sebenarnya, baju udah disiapin, terus kayak pokoknya intinya semua kebutuhan dia di sini tuh udah ada semua gitu. Cuman ternyata tidak memungkinkan dia untuk bisa balik ke Indonesia gitu. Kini setelah resmi menjadi suami dan istri, hari-hari Adipati dan Canti pun kian bahagia. Bahkan keduanya pun telah memiliki rencana untuk bulan madu bersama ke Bali dan Banyuwangi. Bahkan urusan momongan, Adipati dan Canti mengaku tak menunda momongan. Kita udah punya plan honeymoon sebenarnya, cuman kita lagi ngeliat karena kan sekarang regulasi bandara dan daerah kan lagi berubah-ubah nih masalah pandemi kan. Jadi kita memang memikirkan itu dulu, bagaimana kita bisa jalan tapi kita baik-baik aja gitu, dengan protokol yang baik, dengan sehat gitu. Maksudnya akhirnya kenapa kita tetap sekarang stay ada di Sheraton Belitung sekarang nih, di Belitung. Karena memang kita akhirnya menikmati dulu deh. Kemarin kita udah bikin acara ramean gitu, banyak orang kan. Sekarang kita mau istirahat dulu di sini, kita mau lihat-lihat ya, berduaan dulu kayak gitu. Dan buat gue akhirnya ini sebenarnya kita udah punya, kita mau ke Bali dan mau ke Banyuwangi gitu. Dan tapi itu masih belum fix. Sebenarnya kita
kita tuh nggak punya patokan untuk itu gitu. Dan buat kita di saat kita masih punya waktu jalan berdua, maksudnya kan ada waktu lah gitu, maksudnya kita masih punya waktu sekarang nih gitu, tapi kita juga tetap melakukan yang harus kita lakukan sebenarnya. Dan buat gua sama Canti sebenarnya kemarin kita juga udah ngobrol, kalau emang sampai dapat ya dapat, alhamdulillah gitu. Kalau nanti alhamdulillah, ya kalau nanti alhamdulillah, kalau sekarang juga alhamdulillah banget gitu. Tapi kalau memang ternyata belum dikasih sekarang juga ya nggak apa-apa, kita nikmatin waktu kita berdua gitu sebenarnya. Jadi memang kita nggak patok kita harus dapat kapan, kita santai. Jadi yang penting kita bisa bahagia selalu lah menjalankan hubungan ini.